Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, kita hari ini akan berbicara tentang mentalitas pemain kripto. Dalam hal ini kita akan berbicara bagaimana kita membangun mentalitas sebagai investor di dalam ekosistem P-Network, teman-teman. Jadi mentalitas para pemain di dunia kripto ini bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, teman-teman. Jadi yang pertama adalah jangka waktu investasi. Jadi kalau kita berbicara tentang mentalitas, maka investor jangka panjang ini biasanya memiliki mentalitas yang lebih tenang dan fokus pada target jangka panjang mereka, teman-teman. Sementara itu bagi para trader jangka pendek mungkin lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan emosi. Kemudian kalau kita berbicara dalam kaitannya dengan P-Network, orang-orang yang memiliki mentalitas trader jangka pendek biasanya cenderung berharap agar sesegera mungkin open mainnet, kemudian sesegera mungkin mereka bisa menguangkan koin P mereka. Dan mereka ini biasanya lebih rentan terhadap fluktuasi harga pada saat open mainnet dan juga lebih cenderung lebih emosional, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu mentalitas yang berhubungan dengan pengalaman investasi, teman-teman. Jadi pemain kripto yang berpengalaman cenderung memiliki mentalitas yang lebih kuat dan dapat mengendalikan emosi mereka dengan lebih baik. Dan untuk pemain baru mungkin lebih mudah panik ketika harga turun, apalagi pada saat misalkan P-Network open mainnet, kemudian harga yang berlangsung ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu biasanya mereka akan gampang panik, teman-teman. Kemudian kalau bagi yang pemain kripto yang berpengalaman, mereka akan cenderung menahan koinnya sampai mendapatkan harga yang signifikan, teman-teman. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang toleransi resiko, jadi setiap individu ini memiliki toleransi resiko yang berbeda. Pemain yang toleransi resikonya tinggi mungkin akan lebih nyaman dengan volatilitas harga kripto. Sebaliknya, pemain yang toleransi resikonya rendah kemungkinan akan lebih gampang stres dan cemas, teman-teman. Kalau dalam konteks P-Network ingin saya nyatakan bahwa kita memang walaupun kita bermain di P-Network, tetapi jangan pernah Anda meninggalkan pekerjaan yang ada di dunia nyata, teman-teman. Jadi tetap fokus berjuang keras di dunia nyata, kumpulkan modal sebanyak-banyaknya di dunia nyata, jangan sampai anak istri maupun keluarga terbengkalai, sementara kita hanya sekedar berharap-harap dari P, sementara sampai hari ini belum open mainnet, teman-teman. Jadi mentalitas seperti ini harus dibangun, berbicara tentang toleransi resiko. Jadi tetap bertarung dan berjuang keras di dunia nyata. Kemudian kita anggap saja untuk P-Network ini semacam hiburan atau faktor X yang akan memberikan kita peluang untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan, teman-teman. Ada beberapa perbedaan mendasar di antara mentalitas pemain kripto yang sukses dan yang tidak, teman-teman. Jadi pemain kripto atau para investor yang sukses dalam konteks kita berbicara tentang P-Network, ini biasanya mereka cenderung disiplin dan memiliki rencana investasi yang jelas, kemudian sabar dan tidak terpengaruh oleh berita-berita negatif yang ada di sosial media.
Kemudian mereka akan tetap tenang di bawah tekanan dan tidak mudah panik, artinya mau open minded atau tidak open minded itu tidak masalah teman-teman. Karena ditambah lagi kita tidak membeli koin P ini. Karena kalau misalkan saya pribadi teman-teman, saya dan komunitas saya di daerah saya ini di masa lalu kita bermain ada kalau teman-teman yang senior di kripto biasanya tahu istilah initial coin offering, artinya kita membeli koin sebelum di launching di market. Terkadang kita sudah mengeluarkan uang banyak, $100, $200 untuk membeli koin. Ternyata koin itu tidak open minded teman-teman, tidak listing di market. Artinya developernya melarikan diri. Jadi kalau kita misalkan punya uang katakanlah 1 juta, kita beli koin di 10 proyek kripto, kadang-kadang ada satu yang developernya jujur, yang 9 tidak jujur, ya sudah itu uangnya hilang teman-teman, yang 900.000. Nah, sementara untuk di P Network kita tidak mengeluarkan modal apapun untuk membeli koin P teman-teman. Tapi kalau bagi para investor yang bermain di ICO atau pre-sale, itu biasanya membeli koin dengan mengeluarkan modal, bahkan kalau di luar negeri jutaan sampai miliaran dolar teman-teman, dan itu belum tentu proyeknya berhasil. Jadi menurut saya untuk P Network ini sebuah proyek yang luar biasa karena tidak pernah mengadakan pre-sale, artinya Nicholas Kokalis tidak melakukan penjualan koin apapun untuk mengumpulkan dana. Ya kalau dia misalkan pasang iklan, menurut saya itu adalah take and give teman-teman. Jadi kita mendapatkan koin gratis, apa salahnya kita juga memberikan kontribusi kepada Nicholas Kokalis dalam hal penayangan iklan di handphone kita. Kemudian para pemain kripto yang sukses itu biasanya belajar dari kesalahan dan terus berusaha melakukan improvisasi. Kemudian bagi pemain kripto yang tidak sukses atau investor yang tidak sukses, itu biasanya mudah terpengaruh oleh berita-berita yang terlalu hype. Jadi kalau ada berita-berita yang terlalu bombastis, mereka terpengaruh, tetapi kalau ada berita-berita yang sangat negatif, mereka depresi teman-teman. Jadi biasanya pemain kripto yang tidak sukses itu membuat keputusan investasi berdasarkan emosi, jadi bukan berdasarkan logika atau perhitungan yang matang. Kemudian juga biasanya pemain kripto yang tidak sukses itu pada saat mau terjun ke sebuah proyek kripto atau mau membeli sebuah aset kripto, mereka biasanya tidak melakukan penelitian secara mendalam tentang sebuah proyek teman-teman. Sama dengan P, misalkan pada saat kita mau masuk bergabung bersama P, kita harus tahu apa itu P, kemudian siapa developernya, berapa supply-nya, kemudian kemana tujuan masa depan dari developernya. Jadi untuk menjadi pemain kripto yang sukses memang penting untuk mengembangkan mentalitas yang kuat dan disiplin. Dan yang harus kita garis bawahi memang bahwa tidak semua orang itu berbakat untuk menjadi konglomerat teman-teman, karena konglomerat ini biasanya mentalitasnya tahan di tengah badai dan mereka cenderung menikmati bermain di atas gelombang, sementara untuk orang-orang yang tidak berbakat menjadi konglomerat biasanya baru kena badai sedikit sudah depresi luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, demikian sekedar motivasi. Jadi kita harus bangun mentalitas yang benar pada saat kita berinvestasi di dalam P Network. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.